Ini memang budaya politik transaksional dalam tanda petik lagi jadi puting beliung yang mengobrak-abrik harapan palsu di lingkaran kekuasaan Jokowi. Pilpres 2024 dengan 2 paslon atau dengan 3 paslon? Itu dari situ saya akan bergerak untuk pertanyaan lainnya. Ya, tadi saya sudah di awal mengatakan ini jebakan. Jawabannya tergantung bandar di belakang panggung ini, dan faktor yang harus jujur kita katakan kan tergantung kalkulator modal oligarki kan. Kalkulator oligarki. Kalau oligarki lah, kalau ini kalah, ini biayanya besar. Ini kalau Prabowo ini kan belanjanya royal, kalau Ganjar ini kan tidak royal. Bisa begitu. Yang kedua, lingkaran Prabowo mungkin mereka markup logistik politiknya. Kalau Ganjar ya mungkin mereka lebih irit. Masih tarik menarik. Jadi bandarnya, makelarnya, tengkulaknya ini bersatu yang disebut dengan 2 kata, kelompok gorong-gorong dan selokan. Nah, sekarang kita masuk pada 2 paslon ini. 2 paslon. 2 paslon ini ya, 2 poros. 2 poros. Ya, jangan dua poros, bro. Karena khawatirnya 2 paslon yang di status quo. Ya, tiba-tiba karena yang mereka inginkan 2 paslon di status quo kan. Yeah. Jadi masih ada sebagian orang yang percaya bahwa Anies nggak bisa maju. Zulfan Lindan, Ahmad Hozinuddin, nanti katanya nanti hari-hari terakhir Imin akan dikerjain dan nggak bisa maju Anies. Oke. Observasi Anda terhadap isu saya nggak mau bilang 2 poros dulu, atau dua-duanya, 2 paslon atau 2 poros, silakan. Iya, sebenarnya kan yang bertempur paling jelas itu kan antara status quo dan pendukung perubahan. Ya. Nah, di kelompok status quo ini kan dibagi menjadi 2 kelompok politik selokan yang diwakili oleh Ganjar dan kelompok gorong-gorong yang diwakili oleh Prabowo. Sementara di kubu perubahan, Anies dan Caimin melalui jalur elektoral, dan kemudian ada kelompok-kelompok kritis yang masih terus menyuarakan revolusi. Jadi ini komposisinya menarik, perpaduan yang bagus. Dua-duanya terbelah. Di kubu lingkaran kekuasaan itu jelas tarik menarik antara Prabowo dan Ganjar dengan berbagai dinamika perbadutan politiknya, dan kemudian dinamika yang unggul di kelompok perubahan itu saling kejar mengejar. Kalau pemilu curang, maka seluruh kekuatan bersatu menggulung rezim ini. Itu terlihat di ruang publik. Kalau pemilu ini ditegakkan secara jujur, maka kelompok kritis pengusung gerakan revolusioner ini bergabung dengan Caimin. Dan energi ini saling terhubung. Sama juga kepentingan dari Watak yang mengusung pendekatan konsolidasi gorong-gorong dan selokan yang memanggungkan Prabowo dan Ganjar di teras kekuasaan itu juga sama. Dasar-dasar, senyawa-senyawa. Jadi menurut saya bukan pasangan calon. Pasangan calon kita akan bincangkan ketika ditetapkan di KPU. Tetapi hari ini kita mengatakan seluruh rakyat, sebagian besar rakyat
yang sudah sangat merindukan lahirnya pemimpin baru sudah mendapatkan jawaban di mana 3 partai mewakili suara rakyat mendukung Anies dan Caimin. Ini tidak boleh diotak-atik atas nama cari-cari kesalahan, atas nama senggol politik, atas nama pun nggak boleh. Tidak boleh atau tidak bisa? Bukan tidak bisa, tidak boleh. Oke, kalau tidak boleh itu yang membicara boleh. Karena dan tidak ada masalah bagi mereka. Oke. Nggak ada masalah. Karena kita lihat apakah Caimin dan Anies itu masalah, rakyat semua mengatakan tidak ada masalah. Rakyat mencintai mereka. Ini jangan disentuh. Berbahaya karena kalau menyentuh mereka bisa memantik kemarahan rakyat dengan berbagai ekspresi mereka. Jadi udahlah, gak usah ganggu-ganggu Pak Jokowi, Ibu Mega dan kelompok koalisi di emperan istana, urus saja Kaisang, Gibran dan lain-lain, gak usah urus 2 tokoh yang dicintai oleh rakyat ini, Anies dan Caimin. Nah, bagaimana pertempuran? Pertempuran menurut survei yang dikonsolidasikan oleh kekuatan yang diduga berada di belakang istana mengatakan Jokowi punya pengaruh 80%. Kita sudah jawab itu dan rakyat sudah tahu. Ini survei dengan penuh kebohongan. Survei dengan logika terbalik. Maksudnya yang tersisa dari kekuasaan Jokowi yang amburadul ini hanya pengaruhnya 20%. Terus di mana 80%? Ada di kelompok perubahan. Peristiwa yang terjadi di Makassar, konsolidasi di Jogja, dan tidak lama lagi nanti masuk ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah dan Jakarta. Itu menunjukkan bahwa antusias masyarakat itu melebihi daripada kesimpulan di atas kertas yang direkayasa oleh atas nama klaim survei apapun. Jadi 80% pendukung perubahan ini siap bertempur di elektoral. Pemilu dibuat curang, mereka juga akan siap di jalur revolusi. Nah, fenomena tarik-menarik dalam praktek politik lompat monyet di lingkaran istana ini, paginya para oligarki menghitung di atas kalkulator politik mereka bahwa yang pantas mendampingi Prabowo Ganjar. Tapi sebagian juga mengatakan Pak Lurah ini agak nggak suka sama Ibu Megawati karena selalu rajin mengatakan Pak Jokowi itu petugas partai. Jadi gimana? Dia inginkan pemimpin baru yang lebih segar dan tidak boleh jauh, yaitu anaknya. Karena menurut Jokowi mengkalkulasi Prabowo akan menang. Kalau Prabowo menang, ya dia juga memberi dukungan kepada Prabowo tidak sia-sia. Ada saham di situ. Ya, anaknya naik dari status wali kota jadi pajangan sebagai wakil presiden. Kalau kalah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan datang ke Ibu Megawati, saya sudah mengerjakan tugas mengalahkan Prabowo. Dan alhamdulillah mengantarkan promosi Gibran menjadi calon gubernur di Jawa Tengah tuh di DKI. Itu juga sudah dihitung. Nah, yang menjadi menderita ini Ganjar. Ditarik menarik ini Ganjar ini kalau boleh dicek lah. Saya nggak tahu dia apa konsumsi Bodrex atau apa kan. Ini mumat kepalanya. Melihat dansa-dansi, gesekan-gesekan politik yang semakin norak di antara lingkaran. Dan ditambah lagi munculnya Kaisang, mungkin bahasa Ganjar itu pasti aduh bajingan ini, logistik bisa lari semua nih, karena Kaisang ini kan simbol yang tadi saya bilang. Ketika bicara Kaisang itu bicara bisnis martabak, bicara dugaan skandal BTS 27M, maka orang berkalkulasi kalau benar dia ingin menangkan Prabowo, membesarkan PSI paling sedikit 150 triliun, pasti Ganjar juga pusing juga. Karena tujuan dia diusung oleh PDIP, satu yang perlu dicatat, harus mengikuti cara lama di tahun 2014 yang pernah dilakukan oleh Ibu Megawati, mengumpulkan 60 pengusaha. Iya kan? Dan Ganjar sudah lakukan itu dalam jumlah yang masih sedikit, makan malam dan lain-lain. Jadi ini satu apa ya, kalau istilah masyarakat yang umum ini memang budaya politik transaksional dalam tanda petik lagi jadi puting beliung yang mengobrak-abrik harapan palsu di lingkaran kekuasaan Jokowi. Nah, kalau ditanya sebagai orang yang mendukung perubahan, kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah memang selalu begini. Level materi yang sedikit dan banyak itu saling berantem.
maka sudah otomatis pertunjukan-pertunjukan di selokan politik ini makin memberi keyakinan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang berakal sehat yang merindukan perubahan yang lebih baik. Mereka melihat sudah ada tanda-tanda kemenangan bagi Anies dan Caimin. Nah, ini kubu perubahan. Oke. Nah, oleh sebab itu kita tadi sudah dapat, Bang. Itu juga spontan. Iya. Sama tadi saya jalan ke sini, apa sih sebenarnya soal Kaisang? Kan dia punya hak. Dia mau lompat dari gedung, dia mau berenang, dia mau apa, itu kan hak dia. Mau jadi ketua OSIS, ketua Bazir. Mungkin dia sudah capek jadi koordinator Bazir. Hampir 1 dekade ini, maka dia bilang kepada Pak Jokowi, capek jadi koordinator Bazir. Bapaknya bilang, ya udah kamu pimpin saja itu partai politik yang tidak beda dengan Bazir, PSI. Sekarang dia udah bagus jadi ketua umum partai. Belajarlah untuk menghadapi AHY. Belajarlah untuk bagaimana menghadapi orang tua seperti Ibu Megawati. Kalau dia tidak datang segera ke Teguh Umar untuk cium tangan Ibu Megawati di depan banyak orang, maka orang boleh dong menyimpulkan ada pertentangan di antara mereka. Tapi kalau dia cium tangan juga banyak menyimpulkan, ini kan cuma dalam rangka untuk menjaga saja, seolah-olah tidak pecah, tapi di dalamnya nih api membara. Jadi kabar-kabar yang terus terjadi seperti ini makin menyemangati kaum tertindas yang berada di arus perubahan, makin memberi semangat bagi orang beriman, orang berakal untuk bangkit dengan peluang yang tersedia memenangkan Anies dan Caimin. Oke. Anda ingin mengatakan bahwa rasanya ya, kecuali kalau Allah menghendaki, tidak mungkin Anies dan pasangannya siapapun termasuk Caimin dibatalkan, rasanya ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Okay. Rasa saja tidak boleh. Kalau kita bicara tentang 2 paslon atau 2 poros tadi, Prabowo dan Ganjar lawan Anies Caimin. Ya, maka Prabowo Ganjar, Anies Caimin. Abang mau tanya saya? Iya. Ini nggak menambah pengaruh apapun. Karena kalau kita petakan baik buruk itu satu saja. Kalau yang disebut perubahan itu baik. Yang disebut status quo itu mempertahankan kekuasaan dengan watak lamanya. Bahasa tanda petik jahat. Itu selalu sedikit. Kalau fitrah manusia ini yang baik itu sedikit dan banyak, jahatnya hancur dunia, Bang. Nah, pertunjukan perilaku kekuasaan, maaf, bukan ucapan saya, realitas mengatakan ini kumpulan orang jahat. Dinasti politik yang disebut mafia politik, politik transaksional. Ini berputar-putar di istana. Ini bukan ucapan saya, tapi realitas di media sosial menyimpulkan seperti itu. Banyak, bisa dikonfirmasi. Sementara ketika bicara perubahan, bicara tentang rintihan, air mata di Rempang, bicara tentang duka di Wadas, bicara tentang harapan rakyat untuk bagaimana bisa anak-anak jutaan orang di sekolah tanpa beban, bicara bagaimana membawa Indonesia ini pada prinsip-prinsip keadilan. Di arus perubahan ini bahasanya bahasa orang-orang baik. Nah, di arus status quo bahasanya jahat, bahasa Bazir. Dan saya mau ulang lagi, sebenarnya masih ada waktu tersisa buat Pak Jokowi. Suruh Kaisang mundur dari ketua umum PSI. Ini saran saya pribadi karena saya masih tidak ingin juga Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu berantem gara-gara tarik menarik dinasti. Karena hari ini hampir semua orang mengatakan memajang Kaisang sebagai ketua umum PSI hanya 2, menghancurkan basis suara PDIP, menarik mereka ke PSI pendukung Jokowi, dan sekaligus mempermalukan. Ya, oke, itu kan keyakinan ya, berdasarkan kalkulasi. Kita harus kasih saran. Jangan kan tidak lucu. Bocah 28 tahun disuruh berantem dengan orang yang sudah lebih tua. Tapi let's say gini, misalnya tidak bagus dalam demokrasi. Mana yang Anda yakini Pilpres 2024 dengan 2 paslon atau dengan 3 paslon? Itu dari situ saya akan bergerak untuk pertanyaan lainnya. Ya, tadi saya sudah di awal mengatakan ini jebakan. Jawabannya tergantung bandar di belakang panggung ini. Oke, Anda tidak mau mengatakan 2 atau 3 ya? Oke, oke, nggak apa-apa. Ya kita tunggu aja kalau bandar bilang 2, kita siap fight. Bandar bilang 3, kita siap fight. Tetap karena kalau bagi bandar 2 lebih baik. Karena sekali aja. Ada harapan palsu yang mereka usung seperti itu. Iya, karena sekali aja kan deploying money-nya sekali aja. Oke. Saya membayangkan begini, let's say misalnya bandar oligarki mengatakan 2 calon gitu ya. Dan di dalam kolam yang sama
Itu bagus ini abang udah mulai masuk pakai bahasa-bahasa media sosial kolam ini. enggak, di kolam yang sama itu ada ikan yang selama ini saling gigit-gigitan. Iya, dan sudah berubah jadi monster, jadi ikan hiu. Di situ kan ada Jokowi dengan Kaisangnya yang jelas-jelas menantang PDIP. Ibu Mega masuk ke sana. Kemudian ya jangan lupa AHY SB masuk ke sana. Yusril ngaduk-ngaduk kecil nggak ngerti mau ngapain dia kan? Dia cari-cari peluang juga. Ya, kan? Kalau PAN lihat dia cari-cari peluang juga. Golkar partai besar yang bingung, bingung dan bengong. Nah, apa yang Anda akan pikirkan seandainya memang Prabowo, saya katakan Prabowo Ganjar, nggak mungkin Ganjar Prabowo. Tapi ada orang lain mengatakan, Antoni Budiawan misalnya, nggak mungkin Prabowo Ganjar, ngapain saya kasih Ganjar, Prabowo Puan aja sekalian. Oke. Kalau seandainya ada entah itu Prabowo Ganjar, Prabowo Puan, tapi Jokowi bilang, loh enak aja Prabowo Puan, ini kan udah pasti menang di barang. Saya mau Prabowo Gibran. Ini kayak lelang jabatan gitu. Iya, saya mau Prabowo Gibran dong. Ini kan barangnya udah mau menang. Nah, apa observasi Anda atau analisis Anda menghadapi fenomena ini? Saya mau persembahkan bahasa yang sederhana. Karena kalau kita membicarakan mereka dalam konteks politik yang beradab, ini orang-orangan, tidak menarik. Jadi bahasanya mungkin izin Abang dah kalau saya salah. Bahasanya itu adalah rakyat menunggu apakah persenyawaan gorong-gorong dan selokan ini bisa nggak dilakukan. Karena kan ini kan satu mengawinkan infrastruktur, mengawinkan manusia kan, tokoh, relawan, buzzer itu kan tidak mudah. Dan ada di sana leveling. Wah ini Gerindra kan partainya suaranya berapa dibandingkan PDIP? Banyak faktor. Dan faktor yang harus jujur kita katakan kan tergantung kalkulator modal oligarki kan. Oligarki lah, kalau ini kalah, ini biayanya besar. Ini kalau Prabowo ini kan belanjanya royal. Kalau Ganjar ini kan tidak royal. Bisa begitu. Yang kedua lingkaran Prabowo mungkin mereka markup logistik politiknya. Kalau Ganjar ya mungkin mereka lebih irit. Masih tarik menarik. Jadi bandarnya, makelarnya, tengkulaknya ini bersatu. Dan disebut dengan dua kata, kelompok gorong-gorong dan selokan. Bagaimana menyatukan ini? Artinya, Bang, mau satukan mereka, tidak satukan mereka, apa yang ditangkap oleh publik? Setiap selokan dan gorong-gorong itu isinya tetap sesuatu yang tidak disukai. Ini barang ini bau busuk. Jadi mereka mau munculkan dalam bentuk apa tetap kalah. Jadi saya mau menghindari kalkulasi mereka karena saya anggap ini juga jebakan. That's Artinya Anda ingin mengatakan bahwa mau satu calon, dua calon dari istana, dari kubu status quo tetap sama, atau kemudian siapapun pasangannya itu akan yang menentukan bandar oligarki. Ya, gitu kan? Soal komposisi. Menang kalah dan peluang satu atau dua itu bandar. Bandar lah. Termasuk juga apakah bahkan bukan bandar, kalkulator bandar. Kalkulator bandar, ya kan? Lebih lagi ya, lebih mekanisme lagi kan? Jangan udah ada programnya. Program KB ya, kalkulator bandar ya. Karena butuh logistik besar. Pada bagian ini kita sudah lampaui, yaitu kita ingin mengatakan bahwa mau perubahan versus dua calon atau versus satu calon, maka itu sangat bergantung kalkulator bandarnya. Kalkulator. Ya, kalau kita kan menghitamkan kalkulator saja. Kalau kalkulator bandar mengatakan dua calon saja, dua calon. Kalau tiga calon, termasuk siapa berpasangan dengan siapa, kalkulator bandar. Tapi walaupun bandar itu banyak sekali uangnya, ya dia kan nggak mau rugi juga. Kalau misalnya bisa dengan separuh harga. Itu yang saya mau bilang. Ada kelompok bandar yang sudah kapok juga ikut pemilu 2014, 2019, tapi pada akhirnya tidak kebagian, bahkan masuk penjara loh. Iya kan, banyak masuk gitu kan. Maka mereka juga menyebarkan pesan-pesan kepada kelompok bandar yang masih asik bermain, hati-hati. Kita ini jangan terlalu buang banyak, ya kan? Ini bisa kalah. Ini yang ikut juga membuat keraguan. Maka tidak ada kan makan malam dengan pengusaha itu sampai sekarang belum dipajang oleh Prabowo, karena kekuatan pengusaha masih lihat-lihat tuh kemana ini arahnya. Juga nih arus gerakan perubahan ini bahaya bos. Mereka sudah walaupun Anies sendiri mengeluh
susah mengumpulkan para pengusaha. Cuma ngomong-ngomong sedikit tiba-tiba diperiksa pajak-pajak mereka. Walaupun sudah dibantah juga oleh staf khusus Kementerian Keuangan. Iya.